Shalom, perkenalkan nama saya Shine Helen Anso, NIM 2274-2010-06, kelas A122 Fakultas Hukum semester 1. Saat ini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dosen pengampu Enci Cornela O. Rumbai, SH, MH, MKN. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang topik makalah penegakan hukum di Indonesia dalam prakteknya ditinjau dari sudut pandang Pancasila. Masuk dalam pembahasan yang pertama, Pancasila sebagai landasan teori hukum Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian 5 aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Nilai-nilai fundamental filsafat yang hidup bangsa dengan jiwa, hikmat kebijaksanaan, dan kenegarawanan PPKI melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara, maka Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya mengikat seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk senantiasa menegakkan dan membudayakannya. Asas yang demikian berlaku secara menyeluruh tanpa ada perbedaan. Sistem filsafat Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara, memberikan wawasan manusia atas martabat manusia untuk menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan meliputi berbagai aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta aspek lainnya. Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas teisme religius sebagai keunggulan sistem filsafat Pancasila dan filsafat Timur umumnya. Karena sesuai dengan potensi, martabat, dan integritas kepribadian manusia, menegakkan, mewariskan, memudayakan, dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan Indonesia merupakan kewajiban semua infrastruktur dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI. Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila. Di antaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu A. Nilai ketuhanan. Sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju kerukunan umat beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. B. Nilai kemanusiaan. Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Menghormati, saling bekerja sama, tegang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. C. Nilai persatuan. Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. D. Nilai kerakyatan. Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara di tangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. E. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial. Dalam keadilan sosial atas kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya. Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 memberikan pengertian bahwa mulai berlakunya tata hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga tata hukum itu dapat disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Yang kedua, negara hukum berdasarkan Pancasila. Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti, proses, cara, dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya, revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali. Pengertian melalui bahasa lainnya, revitalisasi bisa berarti membangkitkan kembali vitalitas, jadi revitalisasi. Secara umum adalah usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Secara harfiah, revitalisasi berasal dari bahasa Inggris revitalization yang berarti daya atau tenaga hidup. Sementara istilah revitalisasi Pancasila yaitu pemberdayaan kembali kedudukan fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya pengalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia.
Dengan demikian, ada kaitan erat antara proses pembinaan moral, bangsa, dan dukungan produk hukum yang dihasilkan, sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila. Mokhtar Kusumadja mengemukakan makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum. Konsep negara hukum tentu sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk menelusuri konsep tentang negara hukum, pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep Rechtsstaat dan the rule of law. Adapun menurut Philippus Hadjon tahun 1987, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan. Kedua, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada yang pertama, upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan hukum yang represif. Yang kedua, upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi, sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tentram melalui hukum acaranya. Yang ketiga, hukum yang berkeadilan. Hukum dalam bahasa Inggris disebut law, dalam bahasa Prancis disebut droit, dan dalam bahasa Belanda disebut recht, dalam bahasa Jerman disebut recht, dan dalam bahasa Arab disebut syariah. Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya, karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang terus-menerus. Dan hukum sebagai norma sifatnya memang abstrak, tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Peraturan hukum yang tertuang dalam rangkaian kata-kata suatu undang-undang dalam pembadanan daripada norma hukum atau lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma hukum. Dalam kehidupannya, manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan, kenikmatan. Oleh karena itu, ada logika, etika, dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu a. Asas persamaan, di mana diadakan pembagian secara mutlak, setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan atau kekurangan individu. B. Asas kebutuhan, di mana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata. C. Asas kualifikasi, di mana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. D. Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif. Dan E.
asas subjektif yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain. Dalam menegakkan hukum, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyur, dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat 3 hal tentang pengertian adil. Yang pertama, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. Yang ketiga, adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih, tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Demikian penjelasan materi tentang topik makalah penegakan hukum di Indonesia dalam praktiknya ditinjau dari sudut pandang Pancasila. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.